Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Basudari selaku mentor kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan Kota Surakarta. Dan yang kami hormati dan kami sayangi Bapak Ibu hadirin yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Dan untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya perkenankanlah saya selaku moderator pada siang hari ini untuk mempersilakan kepada salah satu peserta MOOC kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada siang hari ini kepada Ibu Dr. Anindya Cintantia yang akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta Puskesmas Nusukan tahun 2025. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada mentor saya, Dr. Basudari Dewi, yang telah membimbing saya selama ini. Lalu juga kepada teman-teman, rekan-rekan kerja di Puskesmas Nusukan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Dengan judul optimalisasi deteksi dini hipertensi melalui pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Nusukan Kota Surakarta. Perkenalkan, CV singkat saya Dr. Anindya Cintantia Prasidya dengan NIP 3K 1996 09 13 2024 212 007 sebagai dokter ahli pertama di Puskesmas Nusukan Kota Surakarta. Yang pertama untuk pendahuluan, jadi orientasi pegawai P3K ini merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi P3K yang wajib diikuti oleh seluruh P3K dengan maksud untuk menanamkan nilai-nilai serta sikap perilaku untuk mencapai visi misi dan nilai-nilai unit kerja. Lalu juga tujuannya untuk memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam mewujudkan visi misi Puskesmas Nusukan Kota Surakarta. Untuk kegiatan orientasi ini dilaksanakan untuk angkatan 1 sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 20 Juni bertempat di unit kerja Puskesmas Nusukan Kota Surakarta. Untuk bab 2, nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Jadi untuk Kota Surakarta memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misi Kota Surakarta dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif,
mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah SOTK Kota Surakarta, wali kota dan wakil wali kota, ada sekretariat daerah, DPRD, staf ahli, sekretariat DPRD, lalu ada dinas-dinas daerah, badan daerah, ada 5 kecamatan dan juga inspektorat. Lalu untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Sedangkan penilaian kinerja P3K dilakukan di tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. Pada P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian, bisa diberhentikan dari P3K. Untuk disiplin P3K, jadi setiap P3K wajib menaati kewajiban dan menghindari larangannya yang ditentukan dalam undang-undang. Pelanggaran disiplin, ucapan, tulisan atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban atau melanggar ketentuan. Untuk bab 3, nilai dan etika organisasi, untuk Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yaitu Ibu Dr. Retno Herawati Wulandari. Di Kota Surakarta sendiri di bawah Dinas Kesehatan terdiri dari 2 rumah sakit, 17 puskesmas, 26 puskesmas pembantu, 1 instalasi farmasi dan juga 1 laboratorium. Di mana visi dari Dinas Kesehatan adalah mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Sedangkan untuk misinya, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. Sedangkan tujuan umum dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan melalui indeks keluarga sehat, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi. Untuk tujuan khususnya meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat, terpenuhinya sumber daya kesehatan sesuai standar, meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien. Lalu untuk program strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar, meningkatkan kualitas sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan minuman, menciptakan paradigma sehat di masyarakat, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. Ini untuk SOTK Dinas Kesehatan Kota Surakarta, di mana dikepalai oleh tadi Ibu Dr. Retno Herawati Wulandari. Di sekretariatan ada subbagian perencanaan, penganggaran, bagian administrasi dan umum, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan juga bidang sumber daya kesehatan. Lalu untuk satuan unit kerja Puskesmas Nusukan, Puskesmas Nusukan ini sudah melayani pelayanan dengan integrasi pelayanan primer, di mana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan primer masyarakat dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Pada ILP ini juga Puskesmas melibatkan jejaring-jejaringnya seperti Pustu dan juga Posyandu serta fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk upaya promotif dan juga preventifnya. Untuk visi Puskesmas Nusukan sendiri yaitu menjadikan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional, bermutu, dan mandiri. Sedangkan misi Puskesmas Nusukan ada menggerakkan pembangunan Kecamatan Banjarsari berwawasan kesehatan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya, melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat,
menanggulangi permasalahan kesehatan, menggerakkan, memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Untuk struktur organisasi ILP Puskesmas Nusuan ini dikepalai oleh Ibu Dr. Yuni Wulansari. Lalu ada klaster manajemen, klaster kesehatan ibu dan anak, klaster usia dewasa dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta lintas klaster. Lalu untuk bab 4 rencana dan hasil kerja P3K. Jadi isu yang saya ambil, identifikasi isunya, hipertensi itu merupakan salah satu penyakit yang masih banyak tingkat prevalensinya ya di dunia. Seringkali penderita hipertensi itu tidak menyadari kondisinya karena gejalanya seringkali tidak jelas, tidak menimbulkan gejala. Lalu yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang hipertensi dan juga risiko jangka panjangnya. Yang ketiga, rendahnya tingkat kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, baik mungkin karena efek samping obat, biaya, atau tingkat kesadaran yang rendah. Oleh karena itu, saya mengangkat isu yaitu deteksi dini hipertensi melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Dengan gagasan yang diangkat atau judul seminar saya kali ini adalah optimalisasi deteksi dini hipertensi melalui pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Nusuan, Surakarta. Untuk rencana kerja dan hasil kerja, yang pertama, saya akan melakukan persiapan pemeriksaan kegiatan deteksi dini hipertensi melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Nanti akan sebelumnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan mentor, lalu menentukan jadwal kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, bisa di dalam gedung maupun di luar gedung. Lalu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan gratis seperti tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan deteksi dini hipertensi melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi pada setiap peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Lalu hasil tekanan darahnya dicatat dan nanti diklasifikasikan berdasarkan hasil tersebut. Untuk klasifikasinya, saya mengambil 3, yaitu ada normal, prehipertensi, dan juga hipertensi. Untuk tekanan darah normal, di mana tekanan darah sistoliknya kurang dari sama dengan 129 mm air aksa, dan atau diastoliknya kurang dari sama dengan 84. Lalu untuk prehipertensi, sistoliknya antara 130 sampai 139, dan atau diastoliknya 84 sampai 89. Lalu untuk yang termasuk hipertensi itu sistoliknya lebih dari sama dengan 140 dan atau diastoliknya lebih dari sama dengan 90. Lalu yang ketiga, melakukan edukasi kesehatan. Jadi dari peserta-peserta pemeriksaan kesehatan gratis tadi yang sudah diukur tekanan darahnya dan didapatkan hasil prehipertensi ataupun hipertensi, ini kami berikan edukasi dengan ada menyediakan materi cetak seperti leaflet tentang hipertensi, cara pencegahannya, komplikasinya, seperti itu. Lalu juga memberikan kartu pemantauan tekanan darah, yang mana kartu ini bisa disimpan dan dibawa setiap kali pemeriksaan, baik bisa di puskesmas atau peserta akan melakukan pemeriksaan tekanan darah di tempat lain, itu kartunya bisa dibawa. Lalu yang kegiatan yang keempat, memberikan tata laksana bagi peserta cek kesehatan gratis yang membutuhkan. Jadi dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti profil lipid, fungsi ginjal, dan juga rekam jantung bagi pasien yang membutuhkan, maksudnya dengan hasil pemeriksaan tensi tinggi atau prehipertensi dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan. Lalu memberikan tata laksana bagi peserta cek kesehatan gratis yang membutuhkan. Misalnya pada peserta ditemukan tensinya tinggi, ternyata dari riwayat hipertensi sebelumnya dan sudah rutin mengkonsumsi obat, bisa kita berikan obat rutin seperti itu.
Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi aktualisasi, ini dengan melakukan diskusi dan berikan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dan juga menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya. Untuk tabel rencana menengah, ini di tahun 2025, di mana sekitar bulan Februari itu sudah dimulai dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis PKG atau CKG. Itu kegiatannya melakukan persiapan deteksi dini hipertensi pada pemeriksaan kesehatan gratis, lalu melakukan kegiatan deteksi dini hipertensi, memberikan edukasi dan memberikan tata laksana dan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Untuk kesimpulannya, jadi program pemeriksaan kesehatan gratis ini penting sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk mendeteksi dini hipertensi dan menjaga kesehatan individu. Dengan pemantauan rutin tekanan darah, warga dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal dan dapat mendapatkan penanganan yang tepat jika ditemukan masalah. Lalu kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga tekanan darah yang stabil dan mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap kesehatan secara keseluruhan. Lalu kegiatan ini juga mendukung misi Pemkot Surakarta untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menyediakan akses yang mudah dan gratis untuk pemeriksaan tekanan darah, terutama bagi kelompok masyarakat yang berisiko. Lalu untuk sarannya, mungkin bisa ditingkatkan fasilitasnya dengan pengadaan alat tensimeter yang mungkin lebih modern dan akurat, yang bisa membantu mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan. Lalu untuk peningkatan kapasitas petugas memeriksanya juga bisa diberikan pelatihan secara berkala, lalu juga bisa ada peningkatan koordinasi dengan puskesmas atau tenaga kesehatan lain untuk memberikan dukungan teknis seperti tadi pemeriksaan lebih lanjut atau penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Lalu ini data dari Sehat Indonesiaku ya. Ini data dari awal Februari itu sampai kemarin terakhir 18 Juni. Jadi dari 2.395 peserta usia lebih dari 18 tahun yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Nusuan, itu ada 2.158 orang yang diperiksa tensinya. Itu didapatkan yang tensinya normal itu ada sekitar 1.209 atau 56%. Lalu ditemukan yang prehipertensi itu ada 311 atau 14,41%, dan yang hipertensi ada 623, yaitu sekitar 28,8%. Ini cukup banyak ya. Ini untuk dokumentasi kegiatan mentoring, lalu dokumentasi kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, lalu juga memberikan edukasi kepada peserta cek kesehatan gratis, dan juga diberikan kartu kontrol tekanan darah. Kartu kontrolnya seperti ini bisa dibawa ketika memeriksa. Sekian presentasi sini dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus bersama kepada peserta kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu hadirin yang akan bertanya atau memberi masukan juga boleh, saran dan masukan ataupun tanggapan. Jika tidak ada, mungkin dari mentor. Tidak ada teman-teman? Baik, monggo Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dr. Cintan atas inovasinya ya, yang mungkin dikerjakan sambil layang meriksa pasien ya Bu. Iya, jadi kalau
kita lihat mungkin untuk kegiatan pemeriksaan atau pajak kakinya memang sudah rutin kita lakukan ya sejak Februari 2025. Cuman kalau di sini kan Bu Dr. Cintan menitik beratkan pada fokus pada peserta yang dengan hasil prehipertensi ya. Karena mungkin selama ini kita ya masih fokus ke yang hipertensi saja ya. Ya mungkin nanti harapannya ketika orang-orang atau peserta yang masuk kategori prehipertensi yang 14% tadi itu bisa untuk selanjutnya mungkin CKG tahun depan itu bisa masuk kategori normal ya. Jadi bukan malah pindah ke kelompok merah atau kelompok hipertensi seperti itu, harapannya demikian. Ya mungkin untuk catatan tambahan mohon Dr. Cintan kalau bisa nanti ditambah kegiatan sosialisasi ke petugas yang lain ya. Jadi kalau ini kan mungkin masih fokus di Dr. Cintan. Nah nanti mungkin teman-teman yang lain karena untuk pemeriksaan CKG kan sekarang kita melibatkan banyak tenaga kesehatan. Jadi mungkin nanti teman-teman yang di Posyandu juga misalnya melakukan pemeriksaan CKG atau menerima konsultasi hasil pemeriksaan tekanan darah. Nah itu juga fokusnya tidak hanya normal atau hipertensi seperti itu, tapi juga memberikan porsi perhatian yang besar juga untuk warga atau peserta yang statusnya prehipertensi seperti itu. Harapannya yang bersangkutan juga lebih waspada, lebih aware dan bisa ini nih perubahan lifestyle dan sebagainya sehingga nanti untuk kedepannya statusnya bisa berubah menjadi normal untuk tekanan darahnya seperti itu. Mungkin tambahnya itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mentor atas masukan dan juga tanggapannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang akan memberikan masukan atau tanggapan? Tidak ada? Cukup? Baik, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh peserta seminar dan juga mentor. Monggo dipersilakan Bu Dokter. Baik, terima kasih. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada kegiatan siang hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan banyak kekurangan dan juga kesalahan. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.